Tuhan, selamat sore saudara-saudari. Selamat bergabung kembali di dalam kelas pengembalaan. Kita memasuki dari buku yang ketiga di berita yang ke-8 dengan judul Dia Mengenyangkan yang Lapar dengan Kebajikan. Baik saudara-saudari, sebelum kita mulai, kita boleh berdoa terlebih dahulu. Amin. Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Dikau adalah gembala kami yang terus menggembalakan, merawat kami, dan membaringkan kami di padang rumput yang hijau. Tuhan, terima kasih atas suplaian-Mu, atas perkataanmu yang baru, yang segar, yang membawa kami, oh Tuhan, boleh terus dipenuhi, dijenuhi dengan unsur ilahi-Mu. Oh Tuhan, bawalah kami semua hari demi hari, boleh makin mengalami pertumbuhan, pertambahan kadar ilahi di dalam kami semua, sehingga kami semua boleh menjadi manusia-manusia Allah yang mengekspresikan Allah. Tuhan Yesus, terima kasih, berkati kami sore hari ini. Amin. Baik, saudara-saudari, mari kita nyanyikan Kidung 588. Amin. Datang padamu, dambakan dirimu, makan minum kau selalu nikmati dirimu, menatap wajahmu, hatiku pun rindu. Bersentuhanku denganmu, puaslah di rohku. Wajah muliamu eloklah di kalbu, rela tinggal di sini terus memandang tak putus di dalam munajat. Kaulah anugerahku, hati riang roh pun limpah, damailah hatiku. Masih harus tumbuh dan pula menuntut, doa baca terus menerus hingga resah jenuh. Amin. Mohon maaf saudara-saudari, bait yang kelimanya belum ada. Amin. Baik saudara-saudari, mari kita bersama-sama proklamirkan bait yang pertama saudara-saudari. Amin. Ku datang padamu, dambakan dirimu. Amin. Makan minum kau selalu. Amin. Nikmati dirimu. Amin. Menatap wajahmu, hatiku pun rindu. Amin. Bersentuhanku denganmu, puaslah di rohku. Amin. 3. Wajah muliamu eloklah di kalbu. Amin. Rela tinggal di sini terus, memandang tak putus. Amin. Di dalam munajat, kaulah kurniaku, hati riang roh pun limpah, damailah hatiku. Amin. Bait yang kelima, masih harus tunggu dan pula menuntut. Amin. Doa baca terus menerus. Amin. Hingga resap jenuh. Amin. Puji Tuhan saudara-saudari, di dalam Kidung 588 ini adalah satu kidung
yang membawa kita boleh terus datang kepada firman, amen, supaya kita bisa mendapatkan rawatan di dalam firman Tuhan. Amen. Saudara-saudari, mari kita nyanyikan hidung ini sekali lagi. Amin. Ku datang padamu, dambakan dirimu, makan minum kau selalu nikmati dirimu, menatap wajahmu, hatiku pun rindu, bersentuhanku denganmu, puaslah di rohku, wajah muliamu eloklah di kalbu, rela tinggal di sini terus memandang tak putus di dalam munajat, kaulah anugerahku, hati riang roh pun limpah, damailah hatiku, masih harus tunggu dan pula menuntut, doa baca terus menerus hingga resah jenuh. Amen. Masih pula menuntut. Doa baca terus menerus. Amen. Hingga resap jenuh. Amen. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudari, minggu ini adalah minggu masuki berita yang ke-8. Amen. Saudara-saudari, satu judul yang sangat baik ya untuk kita semua, bahwa katakan dia mengenyangkan yang lapar dengan kebajikan. Saudara-saudari, kenapa ini menjadi sangat penting bagi kehidupan kerohanian kita? Karena kita bisa mengatakan bahwa ada dua kekurangan yang paling besar di antara diri orang Kristen di hadapan Allah, yaitu adalah pertama, yaitu dia tidak mengenal diri sendiri, dan yang kedua adalah dia tidak mengenal siapa Allahnya. Allahnya adalah Allah yang penuh dengan kelimpahan. Saudara-saudari, Lukas pasal 1 ayat 53 mengatakan, ia melimpahkan segala yang baik kepada yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Saudara-saudari, ini adalah salah satu syarat utama, yaitu adalah kekosongan kita, perasaan yang lapar di dalam diri kita, yang mampu membuat Allah melimpahkan segala yang baik kepada kita. Saudara-saudari, kalau kita datang kepada Tuhan dengan kondisi yang kaya, dengan kondisi yang penuh, saudara-saudari, maka kita tidak mendapatkan apapun dari Allah. Allah juga tidak bisa melimpahkan. Kenapa, saudara-saudari? Karena tidak ada yang kosong. Saudara-saudari, karena kita sudah merasa penuh, karena kita sudah merasa kaya, karena kita sudah merasa cukup akan pengalaman-pengalaman yang lampau, yang merupakan sebuah sejarah bagi kita. Nah, saudara-saudari, kemudian di Matius pasal 5 ayat 6 juga dikatakan bahwa berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kehendak Allah, karena mereka akan dipuaskan. Amen. Saudara-saudari, orang yang lapar,
Dan orang yang haus ini, saudara-saudari, adalah orang yang ingin dipuaskan. Karena itu kita perlu menjadi orang yang berbahagia. Jika hari ini kita merasa diri kita masih tidak cukup, diri kita masih merasa kurang, ya saudara-saudari, kita perlu melihat perkara ini dari sudut pandang rohani. Ini bukan lapar dan haus secara fisik, ya, kondisi kita yang lapar dan haus, kita tidak punya makanan, kita tidak punya minuman, tetapi ini adalah sesuatu yang rohani, alam rohani. Kondisi kerohanian kita, kalau ingin maju, terus jadi kita perlu merasa diri kita tetap kosong. Amin. Sehingga Allah bisa memenuhi kita. Allah bisa memuaskan kita. Saudara-saudara, ada satu perkataan yang sangat manis, katakan bahwa jika kita ingin mendapatkan kemajuan rohani, kalian harus terlebih dulu merasa tidak puas dengan keadaan rohani Anda yang sekarang. Dan kemudian Anda ingin mendapatkan keadaan yang lebih baik. Ini adalah permulaan kemajuan rohani. Semua kegagalan dan kemunduran kita itu disebabkan karena satu hal, yaitu Anda merasa sudah cukup baik. Nah, saudara-saudari, semoga ini menjadi sebuah peringatan bagi kita, jika kita ingin menjadi orang yang rohani, kita menjadi orang yang dipenuhi dengan Allah. Saudara-saudari, kita perlu merasa diri kita kurang. Amen. Saudara-saudari, kemudian di dalam berita yang ke-8 ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika Allah, amen, membawa kita kepada akhir kita, amen, kemajuan kita telah dimulai. Saudara-saudari, Allah tidak memberikan kita, atau Allah tidak menghendaki kita untuk makan mana yang turun itu hari ini kemudian dimakan besok. Ya, firman Tuhan mengatakan bahwa apa yang kamu pungut hari ini itu cukup untuk satu hari. Anda besok harus keluar lagi dari kemah untuk memungut mana. Saudara-saudari, Allah tidak menghendaki kita untuk makan mana yang kemarin. Amin. Makanan kita adalah mana yang baru, mana yang masih fresh, segar, yang baru Allah kirimkan kepada umatnya. Amin. Saudara-saudari, semoga di dalam diri kita Allah menciptakan sebuah hati, atau kita memiliki hati yang damba, amin, untuk Allah isi. Amin. Saudara-saudari, kita tidak bisa bersandar kepada pengalaman yang lampau, pengalaman yang sudah-sudah. Saudara-saudari, kita harus terus maju. Amin. Kenapa, saudara-saudari? Karena kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang makin lama makin dalam. Amin. Dari kita hari ini makin kosong, segala kekayaan Allah akan terus ditambahkan kepada kita. Saudara-saudari, pengalaman bangsa Israel ketika mereka mengalahkan, amin, stage pertama kan mereka setelah keluar dari Mesir, mereka berada di padang gurun, setelah itu mereka menyeberang sungai Yordan, dan dia bertemu dengan orang-orang Yeriko. Ya, saudara-saudari, kita ketemu orang Yeriko, dia harus ke negeri Ai. Saudara-saudari, kita melihat prinsip ini. Pengalaman mereka ketika mengalahkan orang-orang Yeriko tidak bisa dipakai Allah lagi, tidak bisa dipakai oleh umatnya untuk menduduki negeri Ai. Pengalaman di Yeriko, untuklah pengalaman di Yeriko. Pengalaman di Ai, Allah memberikan porsi yang berbeda. Saudara-saudari, di hadapan Allah kita perlu melihat bahwa peristiwa yang lampau, peristiwa yang kemarin itu sudah menjadi sejarah. Kini kita harus menghadapi dalam tanda kutip kesukaran rohani yang baru dengan kekuatan yang baru. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan yang kemarin. Amin. Terus tadi ada satu perkataan dari saudara di depan mengatakan bahwa hari ini kita harus ingat bahwa
Allah terus bekerja ya dengan salibnya secara terus-menerus di dalam diri kita. Nah, tatkala kita menghadapi ujian, saudara-saudari, kesulitan macam apapun yang menghalangi di depan kita, amin. Semuanya yang telah lalu sudah menjadi sejarah dan sedikit pun tidak dapat membantu kita. Kita harus kembali ke hadapan Allah ya untuk mendapatkan kekuatan yang baru untuk mengatasi kesulitan rohani. Amin. Saudara-saudari, ada sebuah gambaran contoh ya yang bisa kita lihat, satu prinsip yang penting yaitu ada di dalam kitab 2 Raja-Raja. Saudara-saudari, di dalam pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama. Amin. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut dengan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu ayat 3 mengatakan, lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, dan daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit." Kemudian ayat 4 mengatakan, "Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah." Kemudian di ayat yang kelima, "Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu itu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedangkan ia terus menuang." Ayat 6, ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada bejana lagi." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Amen. Saudara-saudari, apa yang bisa kita lihat? Apa yang kita bisa pelajari dari kisah seorang janda ini, saudara-saudari? Amin. Saudara-saudari, janda ini dikatakan di dalam ayat kedua, dia itu hanya punya sebuah buli-buli yang berisi minyak. Kemudian mungkin dia juga punya bejana-bejana yang kosong, tetapi tidak terlalu banyak. Lalu Elisa mengatakan kepada janda ini, "Pergilah," ya ini penting, "pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit." Wah, saudara-saudari, kalau ini kita bagaimana, saudara-saudari? Wah, ini kita melihat sebuah prinsip, wah, ini kita bisa cuan banyak ini. Kita kumpulkan bejana-bejana yang kosong sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan minyak. Tapi saudara-saudari, apa yang dilakukan oleh janda itu? Di ayat 4 kemudian, "Masuklah, tutuplah pintu." Nah, saudara-saudari, kita bisa melihat bejana perempuan ini sedang tidak mengambil bejana yang cukup banyak atau buli-buli yang kosong dengan banyak, tetapi sangat tergesa-gesa bahwa perempuan itu masuk dan menutup pintunya sehingga tidak banyak bejana yang berisi minyak yang dia miliki. Karena di ayat 6 dikatakan tidak ada lagi bejana, lalu berhentilah minyak itu mengalir. Saudara-saudari, seandainya perempuan itu, janda itu memiliki banyak sekali buli-buli yang kosong, saudara-saudari, pasti janda ini menjadi janda yang penuh dengan kelimpahan minyak. Nah, saudara-saudari, yang dikatakan oleh Elisa kepada janda ini, jangan terlalu sedikit.
Ya, saudara-saudari, keadaan yang Allah berikan kepada kita adalah tergantung seberapa banyak ruang atau bejana yang bisa kita berikan kepada Allah. Saudara-saudari, kalau kita tidak bisa, amin, mengosongkan ya kondisi kita, bejana kita, saudara-saudari, Allah tidak bisa memenuhi kita lagi. Amin. Saudara-saudari, semoga kita belajar dari kitab 2 Raja-Raja, pasal 4, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 ini. Saudara-saudari, kita perlu, amen, membiarkan Allah menuangkan minyak ini, memenuhi kita sampai dengan penuh. Nah, saudara-saudari, ada satu hal lagi yang menarik, saudara-saudari, dari kisah ini, saudara-saudari, ya, bahwa ketika tidak ada bejana, lalu minyak itu berhenti mengalir. Ya, saudara-saudari, hari ini kita bisa melihat Roh Kudus itu hanya mau bekerja, hanya mau memenuhi ya setiap bejana yang kosong. Bahkan sampai bejana kosong yang terakhir pun minyak itu tetap mengalir. Tetapi ketika tidak ada bejana lagi, amin, tidak ada pengaliran di sana. Amin. Saudara-saudari, semoga kita selalu melihat prinsip ini bahwa Allah mendambakan, ya, Allah sedang menunggu kita ini kosong. Jika kekosongan itu ada di dalam diri kita, atau rasa tidak puas ini ada di dalam diri kita, niscaya Roh Kudus akan memberikan kepada Anda, kepada saya, kepada kita semua, kelimpahan yang tidak terbatas. Amin. Saudara-saudari, semoga Allah mengenyangkan kita yang lapar dengan kebajikan. Ya, Anda harus mengosongkan diri Anda. Amin. Kemudian, saudara-saudari, ini boleh kita baca sama-sama. Ini adalah hal yang sangat penting bahwa Allah sedang menunggu kita. Amin. Mari kita baca. Saudara-saudari, Allah sedang menunggu kita kosong. Kita perlu berdoa dan memohon kepada Tuhan agar kita digali lebih dalam. Dan mohon Tuhan menciptakan lebih banyak tempat yang kosong agar Roh Kudus dapat memenuhi kita. Sekali lagi saya katakan, kita perlu dikosongkan terus-menerus. Tanpa kita mengosongkan diri, Allah tidak akan memenuhi kita. Apa yang kita nanti-nantikan Roh Kudus, apa yang dinanti-nantikan Roh Kudus adalah tempat yang kosong. Kalau ada lebih banyak tempat kosong tersedia bagi Dia, niscaya lebih banyak pula Dia bisa memenuhi kita. Sampai di mana kekosongan itu, sampai di sana pula Anda dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, inilah satu hal yang perlu kita pelajari bersama-sama supaya kita bisa menjadi orang yang kaya akan pengalaman rohani. Ya, saudara-saudari, seringkali di dalam pengalaman kita, amin, Allah itu banyak memberikan situasi kepada kita. Tapi ya, semoga ini hanya pengalaman saya, saudara-saudari. Seringkali saya berusaha mencari, saya pernah mendapatkan satu masalah ini. Waktu itu saya hanya berdoa, saya mendapatkan solusinya. Ya, saudara-saudari, ternyata pada situasi itu saya berdoa, saya mencari jawaban dari Tuhan, ternyata tidak ada jawaban. Saudara-saudari, ternyata ada cara yang lain bagaimana Allah bisa, amin, menyelesaikan setiap permasalahan ini. Itu apa, saudara-saudari? Mungkin dari hal-hal yang lain, kita bisa bersekutu dengan tubuh, kita bisa bersekutu dengan saudara-saudari di distrik, di lokal, dimanapun yang kita kenal. Saudara-saudari, ada banyak hal yang mungkin tidak bisa kita ungkapkan satu persatu, tetapi Allah punya cara, amin, untuk menambahkan kadar ilahinya di dalam diri kita. Saudara-saudari, oleh karena itu, kita tidak bisa lagi bersandar kepada pengalaman yang lama, sejarah kita yang lama tidak dapat membuat kita maju. Amin. Saudara-saudari, Allah selalu, amin, ingin mendapatkan atau memenuhi kita dengan segala kelimpahannya. Amin. Saudara-saudari, mari kita nyanyikan kembali Kidung 558.
selalu nikmati dirimu, menatap wajahmu, hatiku pun rindu, bersentuhanku denganmu, puaslah di rohku. Wajah muliamu eloklah di kalbu, rela tinggal di sini terus, memandang tak putus di dalam munajat. Kaulah anugerahku, hati riang, roh pun limpah, damailah hatiku. Masih harus tunggu dan pula menuntut, doa baca terus menerus hingga resah jenuh. Amin. Saudara-saudari, terakhir menyanyikan kidung ini saya ada perasaan, saudara-saudari ya. Terutama di dalam pembacaan firman Tuhan, kita tidak boleh menjadi orang yang puas. Saya sudah selesai membaca Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, sekali cukup. Ya, saudara-saudari, dikatakan kita harus terus-menerus, ya. Kita harus terus datang kepada Tuhan. Semakin banyak kita datang kepada Tuhan, amin, terang yang Tuhan berikan kepada kita juga berbeda. Amin, saudara-saudari, mungkin 10 atau 20 kali kita membaca Alkitab, terangnya pasti berbeda antara pembacaan pertama sampai dengan pembacaan yang ke-20. Ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas. Allah kita adalah Allah yang segar. Amin. Saudara-saudari, yang mampu memuaskan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, Tuhan. Kami tidak mau mengalami kemacetan, kondisi stagnan yang ada di dalam kerohanian kami. Tuhan, kami mau terus maju, mendapatkan pengalaman yang baru, mendapatkan infusan diri Tuhan yang baru. Oh Tuhan Yesus, biarlah kami tidak lagi bersandar kepada pengalaman-pengalaman yang lampau. Oh Tuhan, biarlah pengalaman kami selalu baru, selalu segar di hadapan Tuhan. Tuhan, bawalah setiap saudara-saudari, juga hamba-Mu, boleh terus mengalami kemajuan rohani. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih saudara-saudari. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.